يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعلى البر وحب الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang puasa. Sekarang kita bahas masalah syurutus shiyam atau syarat-syarat puasa. Namun sebelumnya, apa yang dinamakan dengan syarat itu? Asyartu huwa ma irtabata bihi ghairuhu adaman la wujudan. Bahwa yang disebut dengan syarat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkara lain dari segi keberadaannya, tidak dari segi ketiadaannya, bukan dari segi keberadaannya. Atau dalam referensi lain, dalam usul misalkan disebutkan pada asyartu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun. Sesuatu yang apabila tidak ada maka menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Akan tetapi bila sesuatu ini tidak ada, bila ada ini tidak menyebabkan ada atau tidaknya sesuatu yang lain. Atau dengan cara mudahnya bahwa syarat ini adalah sebuah ketentuan untuk masuk ke dalam satu ibadah. Sehingga idza udima asyartu udima al-hukmu. Jika syarat ini tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Li'anal hukma yatawaqqafu wujuduhu ala wujudi syarti. Karena hukum itu keberadaannya selalu berhubungan atau dihubungkan dengan keberadaan syarat. Nah, kemudian syarat ini juga ada dua. Ada syurutul wujub, ada syurutus shihah. Begitu pula dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa ini juga ada dua. Ada syurutus shiyami qismani. Syarat-syarat puasa itu ada dua macam. Yang pertama syurutun liwujubis shiyami, syarat untuk wajibnya puasa. Wa taklifi bihi, dan syarat pembebanan puasa atau siapa yang nanti akan dibebani dengan hukum wajibnya puasa ini. Juga ada tsubutihi fi zimmah, syarat puasa ini menjadi tanggungan dia. Tetap atau ketetapan puasa ini berada di dalam tanggungan dia. Maksudnya nanti dalam puasa ada orang yang wajib untuk melakukan puasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni pada bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang dibebani puasa, dalam arti memang orang tersebut berkewajiban untuk melakukan puasa. Kemudian ada yang puasa ini tidak diwajibkan saat itu, akan tetapi wajib dilakukan pada kesempatan yang lain. Ini juga nanti akan dibahas di dalam masalah syurutu wujubis shiyam, syarat wajibnya puasa. Kemudian yang kedua, wasani syurutun li shihhatis shiyam, syarat untuk sahnya puasa. Maksudnya adalah li ada isyami shahihan. Maksudnya adalah syarat untuk melakukan puasa itu secara benar. Jadi gambarannya, syarat wajib itu adalah syaratnya orang yang wajib untuk melakukan puasa. Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melakukan puasa. Misalkan ada Islam, baligh, berakal, kemudian sepi dari haid dan nifas. Ini syarat wajib. Kalau sudah memenuhi syarat ini, maka berarti dia berkewajiban melakukan puasa atau terbebani dengan puasa. Berarti dia mendapatkan taklif, mendapatkan beban untuk melakukan puasa. Kalau sudah dia berkewajiban, maka dia harus melakukan. Nah, cuman apa yang ia lakukan tidak kemudian langsung menjadi sah. Akan menjadi sah kalau memang ia melakukannya sesuai dengan syarat sahnya puasa tersebut. Maka ini dibedakan oleh para ulama antara syurutu wujubis shiyam dengan syurutu shihhatis shiyam. Yang pertama kita bahas adalah syurutu wujubis shiyam, syarat wajibnya puasa. Yusyaratu li wujubis shiyam wa tuhattamu fi'luhu asyurut wa tuhattimu
fi'alahu asyurutu at-taliyah. Ini saya ambilkan dari kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad. Beliau mengatakan wajibnya puasa atau kewajiban melakukan puasa itu dipersyaratkan dengan beberapa syarat yang akan diterangkan berikut ini. Yang pertama al-Islamu, Islam. Penjelasannya as-siyamu ibadatun. Siam atau puasa itu adalah ibadah. Wala yutalabu bi fi'liha illal muslim. Dan tidak ada perintah untuk melakukan ibadah itu kecuali kepada orang Islam. Amal kafir fala yutalabu bi fi'liha la kufrihi. Sedangkan orang kafir tidak diperintahkan untuk melakukan puasa ketika dia masih dalam keadaan kafir. Ma'a annal mazhab as-sahih annal kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Sekalipun dalam masalah usulul fiqh atau juga usuluddin, pendapat yang sahih mengatakan bahwa orang-orang kafir itu juga dikhitabi dengan furu'us syariah, dikhitabi dengan cabangan-cabangan syariat. Seperti ia juga dikhitabi kalau dalam masalah puasa, berarti dia juga dikhitabi dalam arti diperintah pula untuk melakukan puasa ketika ia dalam keadaan kafir. Akan tetapi ketika dia masih dalam keadaan kafir, ini tidak diwajibkan dia melakukan puasa itu. Lalu pendapat yang tadi saya katakan bahwa yang sahih mereka itu dikhitabi dengan furu'us syariah, ini terus fungsinya apa? Beliau menjelaskan wa asaru dzalika fil akhirati faqat. Perintah untuk melakukan furu'us syariah kepada orang-orang kafir ini asarnya atau akibatnya hanya akan diterima ketika di akhirat. Jadi ketika masih di dunia, maka kewajiban puasa dalam arti hukum dunia ini tidak ditetapkan kepada orang-orang kafir. Akan tetapi hukum akhirat ini mereka akan tetap terbebani dan mereka akan tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa tidak berpuasa. Kalau mereka menjawab karena saya masih kafir, maka mengapa kamu tidak masuk Islam? Nah, karena al-amru bisyai' juga amrun biwasailihi. Memerintahkan sesuatu berarti memerintah terhadap wasilahnya juga. Ketika Allah memerintah untuk sholat, untuk puasa, maka juga Allah memerintah untuk melakukan apa-apa yang menjadi syarat sahnya puasa tersebut, termasuk diantaranya adalah Islam. Wa in aslama, kalau kemudian dia masuk Islam, orang kafir tersebut kemudian masuk Islam, ini dalam urusan dunia, wala yajibu alaihil qadha, maka ia tidak berkewajiban untuk qadha. Ini karena didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, jika kalian telah berhenti, maksudnya berhenti di dalam kekufurannya, dalam arti lain dia berarti sudah masuk Islam, yughfar lahum, maka dimaafkanlah untuk mereka ma qad salaf, apa-apa yang telah lalu. Jadi ini merupakan sebuah keringanan dan merupakan sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang masuk Islam. Dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan selama di dalam masa kekafirannya. Sekalipun tadi saya katakan bahwa al-mazhab as-sahih, orang-orang kafir pun juga terkena khitab dengan furu'us syariah. Kalau kemudian dia tidak berkewajiban untuk qadha, itu karena memang ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ada dua alasan, itu tadi alasan yang pertama karena firman Allah. Alasan yang kedua, li'anna fi ijabi qada'i ma fata fi halil kufri tanfiran anil Islam. Karena kalau orang baru masuk Islam, kemudian sudah diperintah untuk melakukan qadha, maka dia bisa lari lagi dari agama Islam. Akhirnya nggak jadi masuk Islam karena dia berpikir misalkan kalau dia sudah umur 60 sedangkan baliknya itu umur 15, maka bisa dibayangkan 60 dikurangi 15 tinggal berapa nih? 45 tahun dia harus mengqadha
puasa. 45 tahun dia harus mengkodok puasa, berarti 45 bulan dia harus mengkodok puasa. 45 bulan itu kalau berturut-turut berapa tahun? Ya, kalau berturut-turut berapa tahun? Itu kan menyulitkan sekali. Belum lagi sholatnya. Sholatnya 45 tahun. Maka kalau orang kafir dibebani semacam itu, ya sudah, nggak usah masuk Islam sekalian. So, kalau masuk Islam bebannya begitu beratnya. Kalau nggak begitu neraka, oleh kan ya repot nanti kalau begitu. Makanya ketika orang kafir masuk ke dalam agama Islam, dia tidak lagi terbebani kewajiban-kewajiban yang selama dia kafir itu tidak ia lakukan. Walau soma al kafiru fi kufrihi lam yasihha. Andai kata orang yang kafir itu tadi dalam masa kekufurannya dia berpuasa misalkan, ya tidak sah puasanya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa puasa itu adalah ibadah yang butuh kepada niat. Dan niat itu hanya sah dilakukan oleh orang Islam. Karena niat di dalam semua ibadah, niatnya adalah taqarruban ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir bukan ahlinya taqarrub kepada Allah, kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Sawa'un aslama ba'da dzalika amla. Baik, setelah itu dia masuk Islam ataukah tidak. Berarti ketika dia melakukan puasa akan tetapi masih dalam keadaan kufur, maka puasanya tidak sah. Kemudian ada orang kafir yang pada asalnya adalah Islam. Ini yang kemudian kita sebut sebagai orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Ini ada hukum tersendiri yang lain dengan orang kafir yang asli. Wa amal murtadu fala yutalabu bi fi'lis shaum fi hali riddatihi fi muddatil istitabah. Orang murtad itu tidak diperintah untuk melakukan puasa ketika ia berada di dalam kemurtadannya. Ya. Jadi ketika dia masih berada di dalam masa kemurtadan, artinya dia masih berada di dalam kekufuran setelah dia Islam tadi, ini tidak ada perintah sama sekali untuk melakukan puasa. Apa? Tidak ada tuntutan untuk melakukan puasa. Wala yasihhu minhu, dan juga tidak sah puasa yang ia lakukan. Lakin nasyama, akan tetapi puasa yajibu alaihi fi halir riddah, akan tetapi puasa itu tetap diwajibkan bagi dia. Tetap diwajibkan bagi dia, wa mukallafun bih, dan ia tetap ditaklif, tetap dibebani dengan puasa tersebut. Jadi begini, orang murtad itu dalam keadaan murtadnya layu tolabu, tidak ada mutolabah, tidak ada tuntutan dari Allah untuk melakukan puasa. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Akan tetapi puasa ini bagi dia masih tetap wajib. Sebagaimana tadi, orang kafir yang kafir asli saja itu masih dikenai tuntutan taklif terhadap furu' syariah, apalagi dia orang yang murtad. Hanya saja terjadi perbedaan ketika orang kafir masuk ke dalam agama Islam, semua beban kewajibannya dihilangkan oleh Allah, wa yaghfir lahum ma qad salaf. Tadi ayatnya Allah mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Sedangkan orang kafir enggak. Orang kafir sekalipun dalam keadaan kekufurannya, orang murtad maksud saya, orang murtad dalam keadaan kemurtadannya ini masih dibebani dengan puasa. Fa'idha aslama, apabila dia kemudian masuk Islam lagi, lazimahu qada'u ma tarakahu, maka dia wajib mengqada'i apa yang ia tinggalkan fi halil kufri, dalam keadaan kufur tadi. Nah, ini yang berbeda dengan orang kafir tadi. Orang kafir masuk Islam, semua bebannya hilang, tidak ada. Orang murtad masuk Islam, maka kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan selama masa murtad wajib ia qada'i. Puasa wajib ia qada'i, zakat wajib ia qada'i, salat juga demikian. Mengapa? Li'annahu iltazama dzalika fi Islam. Karena pada awalnya dia sudah menyanggupi semua kewajiban-kewajiban tersebut dengan dia masuk Islam di awalnya tadi. Falam yaskut dzalika birriddah, maka kewajiban-kewajiban itu tidak bisa menjadi gugur
dengan dia keluar dari agama Islam. Artinya ketika pertama kali dia masuk Islam, maka dia sudah tahu konsekuensi dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kemudian dia keluar, maka konsekuensi menjadi orang Islam itu masih tetap berjalan. Sehingga ketika dia masuk lagi ke dalam agama Islam, kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan dalam masa dia murtad menjadi tanggungannya kembali. Kahukukil adamiyina alaih. Sebagaimana juga hak-hak adami yang ia lakukan dalam masa-masa riddah tersebut. Wallahu a'lam. Ya Ramadan, udta ilayna bil anwar, tazru bi khairin nasi wa na'am, zairu zairu